karena kan Israel sudah jadi PBB, udah ikut anggota PBB langsung. Pertanyaannya, kenapa Palestina tidak buru-buru waktu itu terima dulu? Ya. Bukannya nggak sempat, ada berapa tahun dari 1948 sampai 1967? Ada berapa tahun coba? Udah terima dulu kan, yang penting jadi negara dulu, barusan gegeran kan? Tapi dasarnya kan mereka memang Suriah, Yordania, Mesir memang tidak mau bikin negara Palestina. Jauh api dari panggang. Dari api. Iya, nggak mau. Memang nggak mau, dibohongin. Ya maunya mereka itu ya kalau bisa orang Israel ini diusir ke laut, Pak, gitu. Iya, satu maunya mereka adalah bikin Suriah Raya. Tadi ya, dalam buku saya Khilafah Terakhir, tujuan mereka mau bikin Suriah Raya kekhalifahan Islam. Tujuan ketiga adalah semua orang Yahudi harus mati, supaya mereka jadi penggenap Al-Quran. Bunuhlah semua orang Yahudi dimanapun mereka berada. Dengan tujuannya itu. Mampus nggak coba? Susah. Jadi kalau seorang sudah tujuannya maunya itu, kayak orang Indonesia sekarang ini, ya compongnya nggak pakai batas, nggak pakai kuota. Saya saja di sini pakai ya KPN dan Lebar aja ada kuotanya, saudara. Ya unlimitednya pun tetap ada kuotanya, 30 giga per hari lah. Ini namanya compong orang Indonesia nggak pakai kuota, ya kan pusing ya, saudara. Kalau orang compong nggak pakai kuota ini yang paling repot. Kok marah-marah? Iya. Karena saya ngelihat kalian orang Indonesia ini nggak bertobat-bertobat sehingga negaranya kere. Betul Pak Pol, ya Pak Pol, itu betul sekali. Karena dari awal memang mereka tidak akan bisa menerima karena ideologi mereka, ajaran mereka yang sama. Ideologi garis bawah itu ya, ideologi itu. Ideologinya Pak. Sehingga sampai sekarang tidak akan pernah bisa kecuali dibasmi tuntas, jadi tidak ada lagi. Jadi Israel kali ini jangan lagi dengan pertimbangan terlalu banyak kemanusiaan. Memang coba selamatkan sebanyak mungkin lah civilian ya, karena kasihan juga. Tetapi inilah senjata-senjata mereka untuk mempengaruhi dunia juga. Konsekuensi daripada semuanya ini adalah Hamas. Nah, kalau dunia selalu memperhitungkan dengan ya kemanusiaan demi kemanusiaan, maka mereka akan terus menjadi sel-sel kanker yang membahayakan seluruh umat manusia. Atom gitu loh. Nah, Hamas ini harus dilenyapkan dari muka bumi dimanapun. Kalau mereka mau hidup, ya panggillah Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala untuk memelihara mereka di salah satu pulau di Nusa Kambangan atau di mana. Karena saya tambahin dikit Pak. Ya. Oke, enggak, saya punya singkat. Enggak, gini loh, ini kan 48 jam ini udah lewat. Kenapa tentara nggak masuk? Terus saya teliti lagi. Susah kalau masuk. Jadi sekarang harus mementingkan perlawanan udara dulu. Soalnya kalau IDF masuk, susah mendeteksi. Ini mana orang Hamas, ini mana orang civilian. Sama ceritanya seperti waktu kita di Afghanistan. Semua pakai daster. Kita nggak tahu nih yang mana yang lawan, mana yang musuh. Ya kan, juga kejadian waktu di Vietnam. Sama kan, kamu nggak bisa membedakan mana Vietcong, mana Vietnam. Jadi IDF ini masuk dengan hati-hati. Mereka, it takes time. Mereka ambil waktu sebanyak mungkin untuk menganalisa. Nah, kalau kita mau membedakan Jokowi sama Ma'ruf Amin kan gampang. Satu pakai jas, satu pakai sarung. Nah, kalau kita ke Palestina, masuk ini mana yang Hamas, mana yang civilian, kita susah. Jadi, ya itu saya baru ngerti kalau IDF ini menunggu waktu masuk, nggak sembarangan masuk. Soalnya nanti korbannya banyak. Soalnya banyak ini sabotase, banyak perangka ini yang nakal. Ya itu aja di tambahan saya. Oke, baik. Saya setuju sekali dengan pandangan yang disampaikan oleh Pak Santiamer ya. Jadi seharusnya kita menyatu di dalam narasi kita bersama. Meskipun kita mungkin dianggap kecil, tetapi kalau kita mempunyai kekuatan yang menyatu, ini bagian yang paling utama. Dan apa yang disampaikan juga oleh Pak Andi tadi, memang itu sebenarnya kita justru melihat bahwa ini strategi licik daripada Hamas. Karena satu-satunya yang mereka pakai dengan keberdayaan mereka, itu human shield ini. Jadi manusia yang dijadikan tameng supaya kan kalau
tentara Israel, mereka melindungi rakyatnya. Mereka mengutamakan kemanusiaan. Tapi bagaimana berhadapan dengan binatang buas yang gila? Jadi memang ini yang saya kemukakan bahwa ya konsekuensi daripada semuanya ini adalah Hamas. Nah, kalau dunia selalu memperhitungkan dengan ya kemanusiaan demi kemanusiaan, maka mereka akan terus menjadi sel-sel kanker yang membahayakan seluruh umat manusia. Jadi keputusannya ya memang this is a very very hard decision ya bagi pemimpin Israel itu sendiri, antara defense ministernya dengan prime minister juga dengan kabinetnya karena pertimbangan-pertimbangan ini. Tetapi ada yang mereka juga perhitungkan sama dengan saya kemukakan pada waktu Perang Dunia Kedua. Kalau Jepang dibiarkan begitu, akan terus berlanjut dengan kematian mungkin dari tentara Amerika 500.000. Jadi yang dikorbankan bagaimana? Ya itu adalah keputusan yang sangat sulit tetapi harus diambil. Itulah konsekuensi daripada suatu perjuangan. Bom atom gitu loh. Nah Hamas ini harus dilenyapkan dari muka bumi dimanapun. Kalau mereka mau hidup, ya panggillah Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala untuk memelihara mereka di salah satu pulau di Nusa Kambangan atau di mana. Karena mereka ini nggak bisa lah di dalam hidup bermasyarakat. Orang-orang Arab sendiri yang adalah juga sama agamanya nggak maulah orang biadab seperti ini. Bayi kok bisa dipenggal. Ini kelewatan. Dan saya ingin sampaikan di sini bagaimana sebenarnya perspektif kita melihat Indonesia di dalam kasus-kasus seperti ya pergolakan dunia dan secara khusus di Middle East antara Israel dan Hamas. Karena Indonesia ikonnya yang selalu dikemukakan adalah the most largest Muslim population in the world. Nah, kalau Indonesia sebenarnya tidak hipokrit, double standard, dan juga dolak-dalik di dalam geopolitik ini, paling tepat Indonesia masuk di dalam negosiasi atau mediator perdamaian di mana saja. Karena kan non-aligned. Tapi sebaliknya, ini yang saya bilang, kita dibodohkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sana. Sehingga sekarang antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin, ya terus terang saja yang berkuasa Ma'ruf Amin. Karena Ma'ruf Amin mempunyai truth ya, yang mana dia bisa memakai kekuatan daripada MUI untuk mempengaruhi aturan-aturan yang mendasarkan kita sebagai negara berdaulat, konstitusi yang sudah diatur oleh Pancasila, itu akan diselewengkan karena yang lebih berkuasa bagi kelompok-kelompok Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala, Amin Rais, dan segala politisi-politisi yang duduk di dalam partai-partai PKS, Umat, PAN, semuanya itu didasarkan kepada kekuatan-kekuatan agamanya. Jadi kalau Indonesia ingin untuk selamat, memang harus berani untuk menyatakan bahwa ini sudah salah. Peraturan-peraturan dan dikaitkan dengan undang-undang di mana tidak ada penindasan dan penjajahan itu harus dikembalikan kepada persoalan Indonesia sendiri yang harus diteliti. Di mana sebenarnya penindasan ini? Israel pernah menindas Indonesia, Israel pernah menindas Palestina. Semuanya ini opini yang dibangun untuk membodohi masyarakat. Nah, seharusnya harus dikembalikan masyarakat yang cerdas bahwa, look, penindasan yang ada justru di kalangan bangsa sendiri. Orang Indonesia di mana pemerintah melegalkan sepertinya penutupan gereja dan juga beribadah karena tidak sesuai dengan aturan MUI. Jadi ini kan jelas. Jadi kita tidak bisa untuk melintir ke sana ke sini dengan segala macam teori-teori akademis yang sudah jelas. Tuntutan kita adalah keadilan di Indonesia dan juga kebijakan atau geopolitik Indonesia yang diselewengkan. Kan ini ada kaitannya. Oleh
sebab itu saya kembalikan, ini adalah the golden opportunity for Indonesia to meditate atau menjadi bagian di dalam persoalan perang, baik Timur Tengah maupun di Ukraine sebenarnya. Karena non-alliance bisa diterima, tetapi karena kemunafikan ini yang ditunjukkan bahwa kalau sekali kita akan mencuri, seumur hidup orang tidak akan percaya bahwa kita menyelewengkan aturan main dalam suatu pandangan publik, apalagi ini berkaitan dengan dunia. Semua mengetahui kalau memang benar Indonesia berada dalam posisi non-alliance, bebas dan aktif, ya mungkin negara-negara besar tuh satu-satunya akan menghubungi Indonesia. Tapi dalam kenyataan, dan ini fakta, bahwa Indonesia double standard, munafik, dan diatur oleh agama, peraturan-peraturannya sudah termasuk konstitusi kita, diselewengkan. Dan memang betul, saya setuju Pak Ponto bilang, peraturan di Indonesia hukumnya ya mengada-ngada mungkin istilahnya. Tapi kalau saya hukum di Indonesia adalah bongkar pasang di bengkel, apa yang perlu dirusak supaya tambah biaya, yang nggak perlu, demikian juga yang bagus mereka harus hancurkan karena ya demi kepentingan agama. Jadi di sini mungkin tambahan saya supaya masyarakat Indonesia datang kepada kewarasan lah ya, pakai logika. Karena saya pikir orang-orang yang merasa dunia ini penuh dengan hoax ini, jangan lagi mendengar mainstream media khususnya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga seperti itu. Yang ditayangkan kan orang-orang yang kelihatan susah akibat daripada serangan daripada Israel. Tapi mereka tidak lagi menganalisa kenapa ini terjadi. Yang disalahkan adalah Hamas, sehingga nggak ada alasan lagi bagi kita untuk berkompromi dengan peraturan Indonesia yang tidak jelas ini dan memanipulasi berita, dipakai media-media yang ada, memakai orang-orang yang bicara yang memang di pihak satu pihak. Ini semua bias. Jadi mungkin itu tambahan saya, dan kita ya tidak lagi melihat ini sebagai sesuatu yang didiamkan begitu saja. Harus dilawan. Nggak bisa. Ya, luar biasa. Siapa tadi mau nambahin? Satu lagi mungkin ada mau nambahin. Saya kasih para penutup. Oh nih. iya Pak Paul, saya tambahin Pak Paul. Ya, Kuma. Ini mungkin Pak Paul bisa luruskan. Jadi banyak juga Pak Paul di sini itu, katakanlah ini salah satu teman Bu Koni juga ya, Pak Mardigu itu. Jadi dia framing bahwa Israel itu negara apartheid Pak, disamakan dengan Afrika Selatan dulu. Ketika sebelum melepas sistem apartheidnya. Tapi tahu saya Israel itu negara multiras, multi etnis, dan pengenaan pajak juga di sana kan Sama. antara Yahudi dengan non Yahudi kan sama saja Pak Paul. Dan orang-orang yang non Yahudi pun masih bisa ikut politik, masih bisa ikut parlemen dan segala macam gitu Pak Paul. Sebetulnya isu apartheid ini dari Perdana Menteri Irlandia, si Robert Itu ya, siapa Pak, ya. itu? Asal-usulnya tahun 2014 kurang lebih. Waktu Operation Protective Edge itu, sebelumnya pokoknya ada orang Irlandia. Orang Irlandia itu pro Hamas ya, pro Hamas Irlandia itu. Karena kan mereka juga mainnya kekerasan kan, teror kan, ngebom juga kan. Pak, betul IRA ya. itu loh, IRA itu loh. Nah, jadi dia itu benci banget sama si duta besarnya. Lalu bilang kalian tuh apartheid, kalian itu negara apartheid. Saya pernah tinggal di West Bank, dia bilang gitu ya, di perbatasan di dekat Laut Mati, dia bilang. Dia mengalami diskriminasi. Oh ya jelas, karena kamu bukan warga negara. Tetapi contohnya ya, nah ini ya, ini saya kasih besarin ya, supaya saudara-saudara bisa membedakan. Saudara, di Israel itu ya, dia membedakan struktur masyarakatnya tidak secara umum. Jangan lupa, mereka itu dalam kondisi perang loh. Mereka selalu siap dalam kondisi perang. Sehingga mereka melakukan screening yang luar biasa. Nah, ketika screening ini, ya contohnya, saya
kalau bolak-balik dari West Bank masuk ke Yerusalem, saya nggak akan di screening. Saya sudah 3 kali, ya, nggak di screening. Coba kalian misalnya, ini maaf saya misalnya nih, yang siapa yang orang Jawa di sini mukanya, orang Jawa tuh kasih ada gini, Anda pasti di screening. Serius, kenapa saya nggak di screening? Saya Cina. Apartheid bukan itu. Mereka udah capek, screening sehari bisa 1.000 orang yang masuk dari West Bank nyebrang itu ya. Kenapa saya nggak di screening, nggak dibuka bagasinya juga nggak, saya cuma gitu nih, shalom, ya kan? Jadi mereka bilang shalom, yom tov, udah mereka tahu logatnya saya, ya lihat mata saya Cina, nggak akan di screening saudara. Tapi kalau Anda orang pribumi Jawa kelihatan coklat begitu, apalagi ada jenggotnya, pasti suruh berhenti. Itu apartheid bukan? Kalau Anda tinggal di Belanda itu namanya apartheid. Ya, itu kondisi normal itu namanya apa? Tapi kalau di Israel masa mau 1-1 1.000, nggak mungkin orang kayak saya teroris kan, nggak mungkin orang baik-baik muka Cina begini, mana ada muka Cina teroris, ya kan? Nah itu contoh seperti itu. Nah ini yang diprotes sama Perdana Menteri Irlandia. Terus kenapa orang dari Amerika, orang Yahudi boleh pulang? Lalu jadi warga negara. Sementara orang Palestina kalau mau jadi warga negara, dia harus masuk camp dulu. Harus dengan beberapa prosedur. Boleh, tapi tadi saya bilang kan diundang jadi warga negara. Tapi entah dari entah berantah, kalau dia Yahudi, dia boleh pulang. Dari mana? Itu kan apartheid. Bukan apartheid. Mereka kan punya sejarah. Mereka punya pohon generasi itu kan. Mereka punya ciri khas. Dan ini adalah sebuah negara bangsa. Apakah itu apartheid? Ya bukan. Lawang itu adalah kumpulan dari orang Yahudi, memang karena mereka dianiaya di negara-negara lain, makanya mereka mau cari punya tanah sendiri supaya jangan dianiaya. Kalau mereka numpang di negara lain gara-gara antisemitik, apartheid bukan. Yang ngomong apartheid kan kupluk ini kan. Saya ngomong nih, saya ini double minoritas, triple minoritas karena dulu saya miskin. Ya, saya kan didiskriminasi. Sekarang saya tanya, Pak Santiamar merasa didiskriminasi enggak? Dia hanya satu Kristen, cuman itu saja masalahnya dia. Tapi dia Batak, dia tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Terus saya bilang Indonesia apartheid. Lalu orang-orang yang nggak pernah, yang tinggalnya di Glodok, ya, yang kecilnya sudah kaya raya, yang tinggal di Permata Kejadian Glodok lah, di Permata Hijau atau di PIK, mereka bilang aman saja Indonesia. Kan gundulmu peyang kan, kamu tidak merasakan yang dirasakan oleh kebanyakan orang-orang Tionghoa seperti saya. Kan seperti itu kan, ini negara Indonesia loh, aman loh. Nah ini ceritanya Israel loh, lagi dalam kondisi perang. Dia tentu akan prioritaskan yang memang sesama suku mereka itu dengan sendirinya, ya kan? Jadi bukan apa, itu apartheid yang definisinya apartheid itu seperti itu, yang didefinisikan oleh seluruh dunia. Tapi kalau sudah jadi warga negara, mau Cina, mau Arab Yordan, Arab Mesir, Arab Turki, Arab Lebanon, Anda mau Yahudi, Anda mau Yahudi campuran, ortodok, heretik, Anda mau Yahudi apapun, semua sama rata. Makanya, kalau nggak salah tadi malam atau tadi pagi, ya ada berita ya, ribuan Arab Israel mendaftarkan diri jadi volunteer IDF. Ya, karena kalau sudah jadi warga negara, mereka itu cuma merasakan ada persamaan hak di situ. Kamu bisa jadi perdana menteri, kamu bisa jadi tentara, kamu bisa jadi komando, bisa jadi jenderal. Malah banyak jenderalnya yang bekas-bekas Arab itu banyak jenderalnya IDF, ya kan? Termasuk di Eropa sama. Kalau kamu sudah warga negara ya tidak kan. Kalau kamu belum warga negara, mau kerja apa? Tidak boleh. Bolehnya sekalipun kamu doktor. Ya dokter lulusan mana lah, kalau kamu bukan warga negara dan kamu tidak punya izin kerja, ya kamu jadi bolehnya cuma seminggu ngajar 4 jam dan kerjanya kerjaan tertentu, jadi tukang kebun boleh. Tapi kalau ngajar di universitas nggak boleh, kecuali kamu punya izin kerja di sini. Apartheid bukan itu nggak perang loh. Nah itu Mardigu kurang pinter, suruh belajar sama saya dulu. Sekolahnya di mana sih? Kan gitu kan? Makanya Pak Paul, dia kan temannya Bu Koni. Iya, kok kurang pintar. Orangnya dokter kok stolol ini sih, saya pikir gitu. Kurang pintar. Mardigu kurang yang pintar. Kemudian Bu Koni juga kan saya
kritik juga kemarin itu ya tadi sore Pak Paul salah Inggris dengan Prancis itulah. Justru Inggris dan Prancis itu menyerahkannya kepada PBB supaya kekuatan hukumnya tetap gitu. Betul, betul. Makanya diserahkan ke PBB bukan karena ya sebetulnya mereka juga ada salahnya, tetapi bukan salah mereka sepenuhnya karena memang itu zaman imperialisme dan mereka harus mengembalikan ini ke PBB karena kalau tidak dikembalikan ke PBB maka mereka yang akan jadi penjahat jadi mereka. Ya harus PBB karena kan Israel sudah jadi PBB, udah ikut anggota PBB langsung. Pertanyaannya kenapa Palestina tidak buru-buru waktu itu terima dulu? Ya. Bukannya nggak sempat, ada berapa tahun dari 1948 sampai 1967? Ada berapa tahun coba? Udah terima dulu kan, yang penting jadi negara dulu, barusan gegeran kan? Tapi dasarnya kan mereka memang Suriah, Yordania, Mesir memang tidak mau bikin negara Palestina. Jauh api dari panggang. Dari api. Iya nggak mau. Memang nggak mau, dibohongin. Ya maunya mereka itu ya kalau bisa orang Israel ini diusir ke laut Pak gitu. Iya, satu maunya mereka adalah bikin Suriah Raya. Nanti ya, dalam buku saya Khilafah Terakhir. Tujuan mereka mau bikin Suriah Raya kekhalifahan Islam. Tujuan ketiga adalah semua orang Yahudi harus mati. Supaya mereka jadi penggenap Al-Quran. Bunuhlah semua orang Yahudi dimanapun mereka berada. Dengan tujuannya itu. Mampus nggak coba? Susah. Jadi kalau orang sudah tujuannya maunya itu, kayak orang Indonesia sekarang ini, ya compongnya nggak pakai batas, nggak pakai kuota. Saya saja di sini pakai ya KPN dan Lebar aja ada kuotanya, saudara. Ya unlimitednya pun tetap ada kuotanya, 30 giga per hari. Lah. Ini namanya compong orang Indonesia nggak pakai kuota, ya kan pusing, saudara. Kalau orang compong nggak pakai kuota ini yang paling repot. Kok marah-marah? Iya, karena saya ngelihat kalian orang Indonesia ini nggak bertobat sehingga negaranya kere. Betul Pak Pol, ya Pak Pol. Itu betul sekali, karena dari awal memang mereka tidak akan bisa menerima karena ideologi mereka, ajaran mereka yang sama. Ideologi, garis bawah itu ya, ideologi itu. Ideologinya Pak, sehingga sampai sekarang tidak akan pernah bisa kecuali dibasmi tuntas, jadi tidak ada lagi. Jadi Israel kali ini jangan lagi dengan pertimbangan terlalu banyak kemanusiaan. Memang coba selamatkan sebanyak mungkin lah sivilian ya, karena kasihan juga. Tetapi inilah senjata-senjata mereka untuk mempengaruhi dunia juga. Nah kita sekarang berperang dengan dunia bukan hanya intelijen tapi informasi. Nah informasi yang masuk kebanyakan adalah bagaimana pembantaian Israel terhadap orang-orang sivil di Palestina. Padahal sebenarnya ini bukan Palestina juga secara keseluruhan, tapi ini di wilayah Gaza Strip ya. Gaza Strip ini yang menjadi persoalan, dan yang mereka selalu angkat itu ada anak kecil yang sepertinya merana akibat rumah bangunan dihancurkan oleh tentara Israel, karena ini dipakai oleh kelompok-kelompok teroris pengecut sama dengan si Somat dan Risik, yang mereka memakai orang padahal mereka sendiri pengecut, nggak berani untuk melakukan sesuatu, memberikan teori itu perang revolusi moral padahal orang-orang tidak bermoral. Nggak ada Pak, tidak ada para ustadz ulama yang berani ikut perang. Mereka beraninya nyuruh perang Pak. Itu. Mereka suruh jihad, tapi mereka termasuk siapa? Khalid Masyal. Ya, betul. Dia hidup olala bebe tiap hari di Qatar. Sementara suruh pada jihad, Yusuf Kala, Maruf Amin, sarungan terus, siap gejot, jos. Sementara itu Abu Bakar dan anak buahnya suruh pada bunuh diri semua. Disuruh sama Yusuf Kala sama Maruf Amin. Iya kan? Betul. Karena mereka dulu ngerasa konyol. Saya dulu teriak-teriak Allah Akbar, bakar masjid. Kalau dilawan orang Kristen beneran mati saya ya. Kalau pinter, sekarang saya tinggal suruh orang aja deh. Iya. Orang-orang yang sama gobloknya dengan saya dulu, yang makanya kalau bisa kali lebih goblok lagi. Itulah politik ideologi agama yang itu ada pelajarannya ya. Makanya Marx bilang apa? Tuhan mereka adalah perut mereka. Karl Marx itu Anda perlu baca Karl Marx orang Indonesia.
Makanya jangan anti komunis. Kalian jadi nggak imbang otaknya. Bacalah Karl Marx. Bacalah Karl Marx ya. Baca Karl Marx. Ya, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Ya. Ya, baca semua buku-bukunya Marx, baca. Itu penting sekali supaya kamu sadar. Baca buku-bukunya Freud. Baca ya Sigmund Freud itu ya, Anda perlu baca supaya pinter. Supaya Anda ngerti bagaimana. Anda baca bukunya Clifford Geertz, asal-usulnya agama budaya. Baca antropologi supaya kamu pinter. Itu semua buku-buku wajibnya saya semua itu ya. Nah, jadi itu tadi kalau dan terakhir bacalah Alkitab yang benar. Oke, nah, mungkin siapa yang mau kasih penutup terakhir, silakan. Lalu kita tutup. Siapa mau kasih penutup? Jangan lupa saudara, saya sebagai pakar Timur Tengah, Dr. Joseph Paulusang, ya studi Israel Jewish Study di Universitas Haifa, ya saya menganjurkan Anda untuk membaca buku ini, saudara ya. Ini adalah buku yang sangat praktis, seperti manual book tipis, bukunya cuma 180 halaman, langsung to the point langsung to the point, ya. Dan ini buku ini bagus sekali, Anda boleh baca ya. Semua saya bikinkan tabelnya bahkan, ya, sehingga Anda bisa membaca dengan sangat jelas. Bahkan Anda yang tidak lulus SMA pun baca buku ini, rasanya kok nikmat sekali, udah habis, udah selesai. Karena buku ini tipis tapi to the point. Anda cuma baca tabel aja Anda ngerti. Langsung kebayang semua. Ngerti ya, ada banyak tabel saya kasih di situ ya. Tabelnya yang nggak yang aneh-aneh. Tabel itu berguna. Anda lihat tabelnya Anda langsung kebayang apa yang terjadi. Lalu mau masuk ke dalamnya itu Anda tinggal ngikutin ceritanya, alur ceritanya. Ya. Jangan lupa beli bukunya ini di Shopee ya. Kalau sampai nggak ada ya saya nggak tahu dah. Karena memang saya belakangan lagi di blog terus sana sini ya saudara ya. Orang berusaha membungkam kebenaran ya saudara ya. Tapi ingat ya, serbu TV One, serbu Tribun. Ya katakan di bawahnya selalu tinggalkan belajar sama Dr. Joseph Paulusang, pakar Timur Tengah, tinggal di Haifa. Selalu bilang begitu saudara ya. Selalu gitu. Ya kalau masuk Tribun, masuk TV One, wah ini hoax nih. Cek dulu sama channel Dr. Joseph Paulusang, tinggal di Haifa ya. Gitu ya. Lanjut, mungkin siapa mau kasih penutup? Pesan Jamer. Pesan Jamer. Silakan. Ya. Ketua lah, ketua. Wah. Ya. Jadi hormati posisi. Terima kasih semuanya ya, Pastor Paul atas informasinya. Jadi ini adalah tools bagi kita untuk berjuang menyatakan kebenaran. Jangan takut. Ini adalah fakta. Jangan takut. Soal risiko pasti ada. Tetapi sama kita belajar dari para rasul, nggak apa-apa gitu, karena hidup kita bukan di sini, ya di sana yang sudah dijamin. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya, sehat semuanya, dan undangan saya kepada teman-teman yang grassroots, mari bergabung di Zoom ini, dengarkan, Anda bertanya silakan, Anda akan menjadi manusia baru. Ya, saya garanti itu Anda akan menjadi manusia baru. Terima kasih Pastor Paul Jang. Selamat malam. Ya, Pak Robert Mawengkang, silakan tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.